Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dela, guru IPA di kelas 9. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Semoga kamu semua sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar konsep listrik statis, di mana kita fokuskan pada muatan listrik dan sifat muatan listrik. Oke, selamat belajar. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti gambar? Menggosok penggaris plastik ke rambutmu yang kering. Kemudian mendekatkan penggaris plastik itu ke potongan kertas kecil. Maka, potongan kertas kecil itu akan tertarik dan menempel pada penggaris plastik tersebut. Pernahkah kalian melakukan kegiatan atau mengalami seperti ini? Kenapa seperti itu ya? Mungkin ada yang bertanya. Dengarkan penjelasan ini. Ternyata, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut itu bermuatan listrik. Penggaris plastik menjadi bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik. Akhirnya, penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan negatif dan bersifat menarik benda-benda kecil dan ringan termasuk potongan-potongan kertas kecil. Itulah contoh peristiwa listrik statis. Jadi, apakah listrik statis itu? Statis secara teori adalah diam. Jadi, listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatannya berada dalam keadaan diam. Suatu benda dapat bermuatan listrik jika benda tersebut digosok-gosokkan dengan benda lain. Untuk memahami konsep listrik statis, kita juga harus paham konsep atom. Lihat gambar berikut ini. Ini contoh dari gambar atom. Tahukah kalian bahwa setiap benda tersusun dari atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Ibu tunjukkan yang mana inti, yang mana kulit atom. Nah, inti atom itu yang berada di tengah-tengah. Ini. Sedangkan kulit atom itu adalah yang ini dan ini. Nah, itu adalah kulit atom. Oke. Kemudian, kulit atom itu terdiri dari elektron. Ibu tunjukkan. Nah, ini elektron atau bermuatan negatif, di mana elektron itu berada di kulit atom. Kemudian, inti atom itu terdiri dari proton. Ibu tunjukkan proton, ya, ini. Proton itu atau bermuatan positif. Jadi, proton itu berada di inti atom. Kemudian, neutron. Neutron itu Ibu tunjukkan yang mana? Nah, yang ini. Yang bulat berwarna putih. Neutron atau netral. Kapankah benda dikatakan bermuatan positif dan bermuatan negatif? Ayo perhatikan gambar berikut ini. Misalkan ini benda negatif, netral, dan positif. Nah, ketika benda dikatakan bermuatan negatif, itu jika jumlah elektron
lebih banyak dari jumlah proton. Lihat gambarnya, bisa kita hitung sama-sama. Yang elektron, yang tanda negatif elektron, itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan yang positifnya, yang protonnya, itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi elektron itu lebih banyak dari proton. Maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Oke, lanjut gambar yang kedua, itu benda netral. Benda dikatakan netral jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jadi pada benda netral itu jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Lanjut gambar yang ketiga, itu benda positif. Benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah proton itu lebih banyak dari jumlah elektron. Bisa kita lihat dari gambarnya dan kalian hitung, itu jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Protonnya ada 8, sedangkan elektronnya ada 4. Oke, paham ya? Benda dikatakan negatif, netral, dan positif. Kita lanjut dengan sifat muatan listrik. Lihat gambar berikut. Nah, di situ ada dua benda berbeda jenis. Jika benda bermuatan berbeda jenis, positif dan negatif, itu akan tarik-menarik. Jadi sifat muatan listrik itu tarik-menarik karena muatannya berbeda jenis. Kemudian jika benda bermuatan sama jenis, misalnya gambar yang kedua ini sama-sama positif, nah itu akan tolak-menolak. Kemudian yang ketiga juga sama, itu sama-sama muatannya negatif. Jadi muatannya sama jenis, sehingga itu akan tolak-menolak. Nah, ini Ibu berikan contoh soal, dimana contoh soal yang pertama adalah nama-nama bagian atom tersebut ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah. Ada yang tahu jawabannya? Oke, Ibu kasih waktu. Mungkin ada yang tahu yang bisa jawab. Tuh. Ya, jawabannya adalah B. Jadi, nama bagian atom nomor 1, 2, dan 3. Ibu jelaskan ya. Ini nomor 1 tanda ini. Nah, lihat. Tanda yang berada di kulit atom itu disebut dengan apa? Elektron. Jadi, elektron itu berada di kulit atom atau bermuatan negatif. Kemudian yang kedua, ini ditunjukkan dengan yang berada di inti atom yang positif, bermuatan positif. Berarti itu adalah proton. Kemudian yang ketiga ditunjukkannya juga di inti atom dengan bulatan hitam, tidak ada tanda minus dan plus. Itu disebut dengan neutron. Baiklah, kita lanjut contoh soal kedua. Dari gambar di bawah, atom tersebut bermuatan apa? Jadi benda atau atom itu ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, dan ada yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Nah, apa jawabannya? Apakah A tidak bermuatan? Apakah B positif? Apakah C negatif? Apakah D positif dan negatif? Oke, jawabannya adalah C. Ibu jelaskan kembali.
Lihat, yang warna kuning itu adalah elektron. Elektron itu berada di kulit atom. Kemudian, yang warna abu-abu itu adalah proton. Proton itu berada di inti atom. Dan yang warna merah itu adalah neutron, di mana neutron itu juga berada di inti atom. Jadi kalian hitung elektronnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian protonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang mana yang banyak? Yang banyak itu adalah elektron. Jadi jika benda, kalau elektronnya lebih banyak daripada proton, itu benda atau atom akan bermuatan negatif. Karena elektronnya itu lebih banyak dari proton. Ingat, elektron itu bermuatan negatif, proton itu disebut juga dengan bermuatan positif. Oke, paham ya? Nanti kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.